Halo guys, selamat siang semua. Kembali lagi di YouTube channelnya Sinar Harapan Motor. Dan masih bersama gua Andreas Diva. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dan dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini guys, gua berkesempatan spesial ingin mereview ada 3 mobil di belakang gua ini. Mobil yang sangat-sangat super antik dan masih jarang yang ada di Indonesia. Mobil ini semuanya keluaran produksi Jepang. Nissan Cube 2008 full option gua hadirkan buat kalian semua para pecinta mobil collector item. Nissan Cube ini sangat limited dan pastinya sangat jarang yang ada di Indonesia. Untuk tipe yang full version ini, setahu saya hanya keluaran satu saja di Indonesia. Jadi buat kalian yang ingin mempunyai mobil yang hanya satu di Indonesia, mobil ini bisa menjadi pilihan utama kalian dalam membeli mobil bekas. Dan seperti apa spesifikasinya, kita mau bahas satu persatu secara detail di mobil ini. Salah satu hal yang paling saya suka saat melihat mobil ini di bagian depan. Wow, setelah saya lihat pun, ya tidak bosan-bosan untuk melihat mobil ini. Karena dengan desain yang cukup unik dan pastinya langka yang ada di pasaran. Dari sisi grill, dia menyatu dengan lampu di bagian sini. Wow, jadi kesannya tidak ada yang terpisah dari lampu, kemudian dari grill, dan lampu di bagian sebelah kiri. Dan dia masih menggunakan lampu high day tapi belum ada proyektornya. Jadi masih menggunakan lampu high day biasa, di kiri kanan juga sama, dan di bagian bawah dia menggunakan lampu fog lamp 2 sisi. Dan ada tambahan lampu juga di bagian tengah dari owner sebelumnya. Jadi dia ada lampu variasi di bagian tengah dan cukup simpel. Tapi desainnya unik banget sih guys. Bener gak menurut kalian? Yuk kita mau langsung bahas di bagian sisi samping mobil ini. Dari sisi samping mobil Nissan Cube 2008 ini. Wow, kelihatan bannya juga berbeda karena dia sudah tidak menggunakan ban originalnya, tapi sudah diganti peleknya dengan menggunakan ring 16 dan profil ban 205/50 pastinya ring 16. Secara desain, mobil pelek ini cocok sekali dipakai di mobil Nissan Cube ini. Wow, jadi menambah kesan klasik yang ada di dalam mobil ini. Dan di sisi samping sini ada lampu sen. Dan spionnya pun tidak banyak aksen, tidak ada lampu sen di bagian spion dan polos saja. Di sini lampu sen dan dia sudah mempunyai talang air. Dan handle-nya pun juga sudah model tuas tarik dan warnanya sebody dengan bodi aslinya. Dari sisi belakang juga ada tangki bahan bakar. Di sini kemudian ada aksen seperti ventilasi udara tapi ya kosong. Ya ada aksen seperti ini jadi menambah kesan klasik di mobil ini. Dan tidak banyak hal yang menarik di mobil ini karena emang mobil ini sangat klasik sekali. Dan kita mau tes, coba lihat di bagian belakang mobil ini. Sisi belakang mobil ini juga menurut saya modelnya wah sangat lucu sekali dan pastinya menarik. Ada tulisan Cube di bagian bawah sini, ada logo Z11 dan ada tulisan 3. Dan di bagian sini ada stiker CBU yang menandakan mobil ini emang keluaran Jepang. Karena di Indonesia Nissan tidak memproduksi mobil Nissan Cube ini. Dari sisi bawah juga teman-teman bisa lihat lampunya di bagian sini ada lampu sen, ada lampu mundur, dan ada lampu rem. Sama di bagian sebelah kanan juga. Jadi dia memiliki aksen lampu pengereman di bagian bawah yang berbeda pada mobil umumnya. Karena biasanya mobil umum ya ada di atas, mungkin ada yang di sini, tapi dia menaruhnya di bagian bawah. Dan kita mau cek bagian dalam, tapi sebelumnya di sini ada spoiler dan ada wiper. Kita lihat tuh bagian dalam mobil ini. Menarik, pintu mobilnya sangat berbeda. Karena dia pada umumnya mobil dibukai ke sebelah kiri, tapi dia bukanya ke sebelah kanan. Jadi memiliki sisi yang berbeda di mobil Nissan Cube ini. Dari space, dia cukup besar. Karena bagasinya ya oke lah untuk mobil sekecil ini, bisa masuk koper besar, bisa masuk koper medium maupun mau koper kecil. Ada jaring-jaring sebelah sini dan
menurut teman-teman berapa seat sih? Saya pikir tadinya dia cuma bisa masuk 5 penumpang. Tapi setelah saya lihat, wah ternyata dia ada 3 baris dan dia bisa masuk 7 penumpang. Karena dia ada tambahan lagi di sebelah sini. Terus kemudian ada headrest-nya di bagian sini, jadi disimpan secara rapi. Dan sebelah kanannya juga ada sebelah sini. Wah, jadi menambah kesan family car juga ya. Jadi bisa masuk 2 orang lagi, mungkin yang berbadan yang cukup kecil bisa taruh di bagian belakang. Tapi jika kalian buka semuanya, tidak mempunyai space bagasi, kecil sekali. Ya, ini cuma bisa taruh 2 botol minum yang berukuran besar. Selebihnya kalian tidak bisa taruh apa-apa di bagian belakang ini. Sekarang gua sudah berada di dalam kabin Nissan Cube 2008 ini. Setelah gua masuk, wah, memiliki satu pandangan yang sangat unik dan klasik. Tapi sebelumnya kita coba nyalain dulu ya guys. Kuncinya dia masih menggunakan kunci kontak biasa. Dan kita bisa masukkan. Dan kita nyalakan terlebih dahulu. Menyala dengan sempurna. Kita tes AC-nya. Masih berjalan dengan normal. Tombol AC di bagian sini dia sudah menggunakan AC yang digital. Dan model pencet untuk fan bagian sebelah kiri dan untuk temperatur di bagian sebelah kanan. Dan di tengah-tengah sini dia ada tombol AC yang berbentuk digital atau angka-angka, jadi kalian bisa atur, bisa 20 derajat, 19 derajat dan sesuai dengan keinginan kalian. Fan-nya pun juga bisa diatur sesuai dengan keinginan kalian. Dari segi dashboard semua sini hard plastik semua. Di sini ada tempat penyimpanan, di bawah juga tempat laci penyimpanan, tapi belum soft opening. Di sini juga tempat laci penyimpanan. Di bagian sini juga tempat laci penyimpanan, dan bagian sini handle-nya saya melihat satu hal yang mirip dengan Nissan Grand Livina. Ya, betul sekali. Ini sama seperti Nissan Grand Livina. Tombol power window hanya di bagian driver saja yang sudah otomatis turun naik-naiknya. Di sisi penumpang belum otomatis, jadi masih secara biasa. Dan pengaturan setirnya bisa cuman turun naik aja, nggak bisa tarik juga. Dan tuas persnelingnya guys, ada bagian sini. Ya, dia model tarik. Mengingatkan kita pada Nissan Serena. Jadi Nissan Serena mempunyai di bagian sebelah sini. Dan parking brake atau untuk injakan remnya di bagian bawah. Jadi ada di sebelah sini. Dan pengaturan wiper juga bisa diatur intermittennya. Lampunya sudah ada auto lampu di sebagian sini. Jadi dia sudah memiliki auto lamp, jadi bisa menyala di saat gelap dan bisa mati di saat terang. Dan di bagian sun visor dia memiliki kaca, tapi belum ada lampunya. Di bagian sun visor penumpang pun juga sama. Lampu di bagian atas, dan sini spion masih bisa dynamic view biasa. Kemudian di sini tidak ada asbak nih di bagian sini, dan ada armrest yang bisa bikin kesan nyaman di saat kalian mengemudi. Dan ada tempat laci penyimpanan juga di bagian sini. Dan kalau saya lihat ya, tidak ada cup holder, jadi cukup minim untuk storage-nya, tapi ada 2 di sini. Hanya 2 saja ternyata guys. Satu hal yang menarik, karena ini full option, tambahannya adalah bagian atas. Teman-teman bisa lihat. Ada apa di atas? Wow, sunroof. Mobil Cube yang full option dia memiliki sunroof di atas. Kalau yang belum full option dia tidak ada sunroofnya. Jadi ini bisa ditutup dan dibuka juga secara otomatis. Jadi kalau malam hari kalian bisa melihat bintang bersama pasangan kalian di atas. Dan kalau siang hari ya mau lihat matahari juga boleh, tapi ya kepanasan sih ya, lebih baik ditutup aja. Kesan klasik yang Nissan Cube pasang di mobil ini, wah, sangat-sangat enak banget.
Dan kita mau langsung cek yuk baris kedua mobil Nissan Cube ini. Di baris kedua mobil Nissan Cube 2008 ini. Ya, teman-teman tidak banyak berharap lebih lah pakai mobil ini. Karena ya pasti legroomnya sempit, dan ini posisi saya mengemudi di bagian depan. Tadi tinggi saya 167 cm dan hanya menyisakan sedikit legroom di bagian sini. Tapi kalau misalkan kalian mau mundurin pun juga masih bisa. Nah, tuh. Jadi jika kalian mundurkan mobil kursinya, kalian mendapatkan space legroom yang cukup besar. Tapi di baris ketiganya udah pasti tidak memiliki legroom karena pastinya sangat-sangat sempit. Jadi kalian tinggal atur aja posisi kalian jika kalian ingin memakai 3 baris secara full. Baris kedua juga tidak banyak apa-apa di bagian belakang, tidak ada. Biasanya di sini ada buat power outlet, tapi tidak ada cup holder bagian sini. Ini juga semua bahannya plastik, dan ini ada bahan sweat. Ya masih enak, jadi kalau kalian taruh tangan kalian di sini juga masih bisa cover, dan bangku sebelah kiri pun juga masih bisa di adjust ke belakang. Dan di sebagian tengah ini ada armrest. Jadi menarik juga nih guys, ada bisa 2 buah cup holder, tapi tidak besar cup holdernya, jadi tapi bisa menopang tangan kalian yang cukup nyaman. Oke, secara overall jika kalian ingin mendapatkan space yang begitu lega, kalian bisa mundurkan bangku ini ke belakang. Tapi kalau kalian ingin menggunakan baris ketiga atau baris ke belakang, ya kalian mau nggak mau harus mengalah sedikit lah, karena pastinya di belakang juga cukup sempit. Kita mau cek yuk baris ketiga seperti apa. Let's go. Sekarang kita mau coba masuk ke baris ketiga mobil ini. Untuk mentariknya, untuk masuk kita tarik tuas sebelah sini dan kita langsung saja masuk. Wah. Coba kita tegakkan. Untuk tinggi saya 167 cm, ya tidak disarankan lah teman-teman untuk duduk di belakang karena ini sangat sempit sekali. Ini aja udah mentok nih guys kaki saya. Tapi masih enak sih kalau misalkan kalian emang masih tidak masalah ingin sempit-sempitan atau mungkin membawa anak kecil di baris ke belakang. Ini sangat pas sih. Tapi kalau buat setinggi saya untuk perjalanan jauh keluar kota, mungkin ya kita ke Bandung atau ke Puncak, ya lumayan cukup pegel sih. Tapi kalau untuk dari rumah ke mall, ya masih nggak ada masalah karena mungkin jarak tempuhnya tidak begitu lama. Tapi kalau untuk jarak tempuh yang cukup panjang, ya saya tidak sarankan untuk duduk di baris ketiga ini. Di bagian belakang ada 2 buah cup holder di bagian sisi kiri dan kanan. Dan ada 1 lampu juga di bagian sini, jadi bisa menerangi saat malam hari ingin mengambil barang atau membaca di dalam mobil. Di sini juga ada storage, bisa kalian fungsikan atau kalian taruh handphone kalian atau dompet kalian di bagian sebelah kanan, tapi yang sebelah kiri tidak ada. Lucu ya, sebagian kanan ada, sebagian kiri malah kaca nih. Sangat lucu sekali. Dan kita mau langsung coba berkendara menggunakan mobil Nissan Cube ini. Gimana rasanya dan gimana nikmat dan enaknya menggunakan mobil Nissan Cube yang sangat-sangat limited sekali, hanya satu di Indonesia. Let's go guys. Sekarang gue sudah berada di dalam mobil Nissan Cube tahun 2008 ini, dan kita mau langsung tes nih guys mobil ini seenak apa. Tapi sebelumnya pakai dulu sabuk pengaman biar lebih aman dan pastinya terhindar dari pelanggaran lalu lintas. Kita tes ya pakai mobil ini. Mobilnya tuasnya model tarik ya, kita ingat seperti Nissan Serena waktu tahun-tahun 2005, 2006 sampai 2010. Dan kita mau coba langsung mobil ini berkendaranya rasanya seperti apa. Dan mobil ini bermesin 1500 cc seperti mobil Grand Livina pada umumnya. Dan kita mau coba langsung tarik ya guys. Seperti apa nih tarikan pertama. Wow, enak banget nih guys. Dia karakternya mirip seperti Livina. Biasanya kan kalau Livina tuh tarikan bawahnya agak sedikit lama atau sedikit lemot. Nah, tapi di saat tarikan atasnya dia cukup bertenaga.
Dan mobil ini kalau dipakai untuk daily use ya cocok sekali, karena 1500 bermesin seperti Grand Livina ya masih sangat irit, dan pastinya sangat enak juga kalau teman-teman pakai untuk daily use. Dan kalau dari segi kaki-kaki kan, karena peleknya sudah diganti lebih pendek dan lebih sporty, ya pastinya ini berbeda dibandingkan yang berukuran standarnya, jadi lebih enak, lebih nyaman juga. Tapi ya bantingannya agak sedikit lebih keras sih dibandingkan mungkin kalau menggunakan pelek yang standarnya, jauh lebih enak ya. Dan mobil ini ya fiturnya cukup menarik juga, dan ya enak, posisi mengemudinya juga pas. Ini juga ada armrest di bagian sini, jadi sehingga kalian bisa taruh tangan kalian di bagian sini bisa lebih santai, dan ada sunroof di atas, jadi lebih enak juga dan lebih nyaman pastinya. Dan mobil ini yang tadi saya udah bilang di video awal, hanya ada satu di Indonesia untuk yang full option, karena full option itu dia dapat sunroof nih guys, dan dia ada 3 baris di belakang. Jadi dia memiliki 3 baris kalau yang full option. Kalau yang option yang standar, yang biasanya pada umum itu lebih banyak atau lebih banyak gitu ya, itu cuman 2 baris dan dia tidak memiliki sunroof. Jadi bener-bener emang full option ya, lebih sedikit lebih limited. Jadi pilihlah mobil Nissan Cube ini menjadi pilihan yang sangat menarik, karena mobilnya sangat limited sekali, sangat langka sekali, dan ya bisa dibilang katanya cuma satu di Indonesia. So langsung aja bungkus Nissan Cube ini dan kalian bisa bawa pulang ke rumah kalian. Setelah tadi kita berputar-putar mencoba secara singkat mobil Nissan Cube 2008 ini, menurut saya mobil ini 2 jempol, 3 jempol, 4 jempol, semua jempol saya naik semua nih buat mobil ini. Karena emang mobilnya sangat antik, sangat nyaman untuk dikendari. Dan buat kalian, para pecinta kolektor item mobil-mobil unik seperti Nissan Cube di belakang saya ini bisa menjadi pilihan utama kalian. Karena saya melihatnya mobil ini sangat-sangat bagus dan sangat-sangat keren sekali. Hanya ada satu di Indonesia untuk tipe yang full option seperti ini. So, langsung saja bungkus bawa pulang mobilnya ke rumah kalian. Dan kalian bisa dapatkan dengan harga cash di angka 425 juta saja. Kalian bisa bawa mobil yang hanya ada satu di Indonesia, dan itu menjadi pilihan kalian, dan kalian bisa bawa pulang, dan kalian bisa pajang di rumah, kalian bisa pamerkan atau kalian bisa promosikan, karena mobil ini sangat jarang dan hanya satu di Indonesia. Bisa menjadi pilihan kalian. Dan itu aja guys buat video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Gua Andreas Diva pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Bye-bye.